Akad ijarah atau akad sewa menyewa itu merupakan akad yang bersifat lazim. Ya. Akad yang bersifat lazim, yakni mengikat kedua pihak. Ya, mengikat kedua pihak. Tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Gitu. Jadi tidak boleh dibatalkan secara pihak. Nah, dalam hal ini, kalau misalnya ada salah satu pihak yang membatalkan akad sewa menyewa itu secara sepihak, ya, maka pembatalan dia itu tidak berlaku. Kalau kemudian dia membatalkan secara sepihak dan memaksakan pembatalan itu, maka pihak yang berikutnya, pihak lawannya atau pihak satunya itu bisa mengajukan atau bisa menuntut adanya sebuah ganti rugi jika memang dia dirugikan dalam hal itu. Dia ada kerugian-kerugian, maka dia bisa menuntut ganti rugi. Nah, sebagai akad lazim, maka akad itu hanya bisa dibatalkan kalau ada kesepakatan kedua belah pihak. Gitu. Itu ininya. Kemudian ijarah sewa atau sewa menyewa ini akan berakhir, ya, akan berakhir ketika pertama berakhir jangka waktu yang disepakati. Ya, berakhir jangka waktu yang disepakati. Yang kedua, ya, ketika manfaatnya tidak bisa lagi ditunaikan karena bendanya hancur. Ya, karena bendanya hancur, maka itu bisa berakhir. Kecuali barang itu kemudian bisa disubstitusi. Ya, bisa disubstitusi. Karena kenapa saya katakan kecuali itu bisa disubstitusi sehingga itu tidak berakhir, bisa dilanjutkan? Karena memang tidak semua benda itu bisa disubstitusi manfaatnya. Jadi diganti oleh benda lain, manfaatnya tetap sama. Tidak semua benda. Misalnya, rumah di komplek di sebuah perumahan tidak serta-merta bisa diganti dengan rumah di tempat lain. Karena manfaatnya berbeda. Gitu. Tetapi kalau mobil misalnya, itu bisa disubstitusi dengan mobil yang sejenis. Bahkan dengan merek yang sama, dengan tahun yang sama, itu memungkinkan. Secara istilahnya manfaatnya itu tidak ada perbedaan secara signifikan. Jadi bisa disubstitusi. Gitu. Ya, bisa disubstitusi. Nah, kalau bisa disubstitusi, maka tidak harus berakhir, tapi bisa dilanjutkan dengan disubstitusi menggunakan harta yang lain dengan manfaat yang relatif sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian ijarah atau sewa menyewa ini juga bisa berakhir dengan pembatalan berdasarkan kerelaan kedua pihak. Misalnya sewa menyewa rumah baru berjalan setahun, baru berjalan 6 bulan, lalu keduanya sepakat untuk dihentikan, ya tidak masalah. Berarti berakhir. Gitu. Kemudian ini terkait dengan kapan sewa menyewa itu berakhir. Nah, hukum asal dari akad sewa menyewa ini hukumnya adalah munjas. Hukum asalnya adalah munjas. Hukum asal itu artinya ketentuan yang pokoknya adalah dia harus munjas. Artinya harus segera ditunaikan. Boleh berupa akad mudhof. Ya, boleh berupa akad mudhof. Akad mudhof itu apa? Sekarang diakadkan, berlakunya nanti. Gitu. Setelah jangka waktu tertentu. Boleh. Makanya rumah ini disewakan berlaku mulai bulan depan tanggal 1 misalnya. Tanggal 1 Desember misalnya. Itu boleh. Tetapi tidak boleh berupa akad mu'allaq. Ya, sewa menyewa tidak boleh berupa akad mu'allaq. Misalnya kalau saya keluar kota, baru ini nanti kalau saya pindah ke kota lain, rumahnya boleh disewakan. Ini saya sewakan kalau saya pindah keluar kota, Anda bisa. Gitu. Jadi mu'allaq itu digantungkan kepada syarat tertentu. Ya, untuk terlaksananya. Gitu. Atau misalnya sewakan
ini boleh saya sewakan mobil ini kalau istri saya setuju misalnya. Maka tidak boleh demikian. Jadi itu bukan jadi syarat akad sewa menyewa ini tidak boleh berupa akad mu'allaq. Boleh berupa akad mudhof, ya, tapi pada yang hukum asalnya adalah akadnya akad munjas. Gitu. Jadi boleh akad berupa akad mudhof. Gitu. Nah, kemudian hukum yang muncul dari akad adalah begitu akad sewa menyewa ini sempurna terjadi, sah, maka itu akan menghasilkan hukum berupa telah tetapnya hak penyewa atas manfaat. Jadi si penyewa memiliki hak atas manfaat benda itu atau manfaat harta itu selama jangka waktu yang disepakati. Ya. Jadi dia telah menjadi haknya manfaat benda itu. Tidak harus dia kemudian mengambil manfaat itu. Jadi kalau misalnya orang menyewa rumah mulai tanggal 1 Desember, tetapi belum dia pakai tanggal 1 Desember itu tidak masalah. Hanya manfaat itu telah menjadi hak dia. Ya, telah menjadi hak dia. Telah tetap secara syar'i menjadi hak dia, menjadi milik dia, manfaatnya. Gitu. Bahwa dia tidak mengambilnya atau tidak memanfaatkan dari manfaat itu masalah lain. Ya, tetapi itu telah menjadi hak dia. Sebaliknya, ya, begitu berlaku, maka si penyewa, orang yang menyewakan juga telah memiliki hak atas sewa. Ya, telah memiliki hak atas sewa. Gitu. Jadi kalau orang itu misalnya mulai berlaku tanggal 1, kemudian dia sudah diserahkan kuncinya, ya, maka berarti orang pemilik rumah yang menyewakan itu dia telah punya hak atas sewa. Gitu. Ya, telah atas sewa. Jadi kalau misalnya 5 hari kemudian dia nggak jadi deh, ya, maka nggak bisa dia batalkan secara sepihak. Nggak bisa dia batalkan secara sepihak. Dia tetap harus membayar sewanya. Gitu. Jadi meskipun misalnya penyewa tidak menggunakan manfaatnya, tetap orang yang menyewakan itu berhak atas sewa yang telah disepakati.